Sementara itu pemirsa, pariwisata Bali terus menunjukkan geliat positif dengan tingginya kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahun. Di tengah potensi tersebut, optimalisasi dan pengawasan pungutan wisatawan asing (PWA) masih menemui tantangan di lapangan. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratik Salingih, menyoroti bahwa persepsi publik terkait besarnya potensi PWA belum sejalan dengan kondisi real. Dengan asumsi sekitar 7 juta wisatawan asing datang ke Bali dan masing-masing dikenakan Rp150.000, secara hitungan kasar penerimaan memang bisa melampaui 1 triliun rupiah. Namun implementasi di lapangan tidak sesederhana itu. PWA hingga kini masih bersifat sukarela karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak wisatawan asing yang tidak melakukan pembayaran. Kondisi ini membuat wisatawan asing tetap dapat masuk dan menikmati berbagai destinasi wisata di Bali tanpa harus membayar PWA. Tidak adanya konsekuensi langsung bagi yang tidak membayar menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan. Sebenarnya PWA yang Bali terima itu sifatnya sukarela, bukan sebuah kewajiban. Karena apa? Karena kalau kita misalnya ngomong WNA yang tidak bayar PWA, itu juga masih bisa masuk Bali, gitu. Bisa menikmati apa yang menjadi destinasi pariwisata Bali. Bukan kalau tidak bayar PWA nggak bisa masuk Bali. Ini beda cerita nih, gitu loh. Kalau misalnya nggak bayar PWA nggak bisa masuk Bali, otomatis apa yang menjadi 7 juta wisatawan asing yang datang ke Bali itu hampir seluruhnya pasti terserap, atau apa kalau nggak seluruhnya. Masalahnya ini kan, kalau misalnya wisatawan asing itu tidak bayar PWA, lantas apa? Itu yang harus ditanya sebenarnya. Kemarin ketika membahas perda yang baru, ternyata kewenangan provinsi itu terbatas untuk melarang ataupun untuk menindak wisatawan asing yang tidak bayar PWA. Sehingga 35% sampai dengan 40% penyerapan itu benar-benar sifatnya sukarela. Kalau kita ngomong sukarela, jadi 35 sampai 40% itu jumlahnya besar sebenarnya. Di sisi lain, Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Imade Sade, mengatakan tujuan utama dari penerapan PWA adalah untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali, termasuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, meningkatkan kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam implementasinya, isu lingkungan khususnya pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana PWA juga menjadi hal yang sangat penting. Kita berharap pemerintah bisa lebih maksimal untuk dalam hal pemungutan PWA tersebut. Nah, setelah ada hasil data itu, marilah pemerintah Bali transparan. Lakukan transparansi kemana sih? Kita harapkan paling tidak 30% lah untuk penanganan sampah. Karena sampah itu berefek juga ke wisatawan. Kalau jorok, apalagi sekarang posting-postingan banyak sekali kita gampang jumpai di media sosial. Kalau itu sampai tersebar ke seluruh dunia, tentu mengakibatkan orang akan berpikir, oh Bali itu jorok. Kalau sudah orang berpikir, calon wisatawan berpikir Bali itu jorok, mereka akan memindahkan tujuan berwisata mereka. Tentu kami harapkan transparansi, semua bukan kami saja, bahwa masyarakat menginginkan transparansi dari pemerintah Bali. Kemana sih bahwa dana yang terkumpul dari PWA ini? Karena kita harapkan bahwa setidak-tidaknya 30% itu adalah untuk penanganan sampah. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lanjutan agar optimalisasi PWA tidak hanya bergantung pada kesukarelaan, tetapi juga didukung oleh regulasi yang lebih kuat dan implementatif demi keberlanjutan pariwisata Bali. Yana, Bali TV.